Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Duratun Nasiha dalam program Tripod Santri Podcast. Alhamdulillah kali ini kami kedatangan tamu yang spesial. Dan ini first time kami kedatangan tamu perempuan. Ini dia. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam. Mbak, Ibu, Kakak. Ya, Mbak. Oh, Mbak. Oke. Waalaikumsalam, Mbak Turo. Assalamualaikum semuanya. Teman-teman, Bu Ari ini adalah salah satu guru di Madrasah Aliyah Nurul Huda yang menuntaskan pendidikannya di Universitas Negeri Malang. Ya Bu ya? Ya, seperti itu kira-kira. Tuntas. Tuntas selesai. Beliau bergabung di Nurul Huda ini sejak tahun 2012. Oh, hampir 10 tahun ya Bu ya? Hampir ya. 10 Tanpa tahun terasa. bukan waktu yang sebentar. Pastinya beliau sudah melewati fase suka dan duka berada di Madrasah Aliyah Nurul Huda. Sudah 3 angkatan berarti ya Bu, melepas 3 angkatan. Lebih dong. Oh lebih dari 3 angkatan. Baik. Gimana Bu? Selama di Nurul Huda? Apa nih? Ibu baru lulus kuliah langsung? Oke. Jadi kita bercerita tentang saya sedikit nih. Tadi disinggung oleh Kak Turo, Mbak Turo, yang biasanya kalau saya panggil karena kebetulan dia anak murid saya yang sekarang menjadi sahabat saya, biasanya saya panggilnya Bibe. Oke. Jadi seperti yang disinggung sedikit oleh Mbak Bibe, benar saya lulusan dari Universitas Negeri Malang tahun 2011. Nah, apa yang terjadi di 2011 setelah saya lulus? Singkat ceritanya adalah menjadi pengangguran dulu, tidak langsung bekerja. Nah, awal mulanya dari anak daerah pergi ke kota besar yang notabene di sana semua sarana terpenuhi, ada sedikit culture gap atau culture shock lah. Kaget, wah kok enak ternyata tinggal di kota besar gitu ya, sampai berkeinginan ketika lulus kuliah di mana di akhir semester itu kebetulan saya, kalau kata orang Jawa, nyambi kuliah sembari bekerja. Karena keenaan bekerja, sudah dapat tempat yang menurut saya enjoy, ada sedikit rasa enggan untuk pulang. Nah, ada rasa enggan untuk pulang. Tapi yang memotivasi saya untuk pulang itu adalah satu. Saya anak daerah. Kalau saya keluar dari daerah, siapa yang akan membesarkan atau bekerja di daerah? Kan intinya seperti itu. Alasan keduanya adalah ibu saya tidak pernah mengizinkan saya untuk keluar dari Banyuwangi. Boleh kuliah di luar, tapi setidaknya setelah itu harus kembali ke tanah kelahiran saya. Karena apa? Saya hanya 2 bersaudara. Kakak saya sekarang sudah berdomisili di kota Semarang tepatnya. Jadi ya itulah tanggung jawab sebagai anak terakhir, perempuan pula. Jadi tidak ada, sebenarnya orang tua tidak membebani kepada kita bahwa itu kewajiban kita untuk menemani beliau-beliau di masa tua, tidak. Tapi sebagai anak, bukankah harusnya kita tergugah ya? Alangkah lebih baiknya memilih seperti itu. Nah, kembali lagi perjalanan 2011, lulus kuliah di Malang, bekerja dan kuliah. Ketika pulang, karena sudah terlampau lama di kota besar, kebetulan saya menempuh S1 itu waktunya ada tambahan karena harus mengambil 2 jurusan sekaligus, yang satunya adalah bahasa Jawa. Jadi di sana sekitar kurang lebih 6 tahun saya di kota Malang. Kembali ke Banyuwangi ibarat kata seperti anak ayam kehilangan induknya. Bingung mau ngapain, karena belum begitu hafal dan hampir tidak tahu
bagaimana budaya mencari pekerjaan di Banyuwangi. Ya harus mulai dari nol lagi. Masuk dari satu lembaga ke lembaga lain, mencari lowongan, sampai pada akhirnya bertemulah dengan salah satu beliau guru dan juga termasuk salah satu tokoh pendiri, bisa dikatakan tokoh pendiri dari Madrasah Aliyah Nurul Huda mungkin ya, karena termasuk guru angkatan pertama di madrasah ini. Mungkin Mbak Bibeh tahu beliaunya karena mungkin pernah bertatap muka dengan beliau ya. Nah, kalau boleh saya sebutkan, beliau namanya Bapak Imam Ghazali. Beliaulah yang menjadi perantara saya untuk masuk ke Nurul Huda. Jadi awal pertama saya masuk ketika kepala sekolahnya periode yang kedua, Bapak Wapnihi. Ya, waktu itu 2012, saya lupa tepatnya bulan apa. Yang jelas itu tidak di awal ajaran baru, karena saya juga menggantikan salah seorang guru di sini yang kebetulan beliau mendapatkan pekerjaan di tempat lain, yaitu di pengawas. Jadi beliaunya sudah tidak bisa mengajar di sini, saya menggantikan beliau ceritanya. Nah, dari situlah saya mengenal Nurul Huda. Saya sendiri, jujur, orang Rogo Jampi yang letak geografisnya tidak jauh nih dari rumah saya. Saya berdomisili di Kedaleman, pemirsa ya. Padian kan tidak jauh dari Kedaleman, tapi maaf kata, entah saya yang udik tidak pernah keluar, atau saya yang kurang pergaulan, atau memang karena kurangnya publikasi. Baru ketika saya diberi informasi oleh si bapak tadi, Pak Imam Ghazali, baru saya tahu kalau ternyata di Badean dekat dengan rumah saya itu ada lembaga pendidikan yang satu lokal itu ternyata lengkap. Mulai dari pondok pesantrennya ada, MTS-nya ada, sampai aliyahnya ada. Baru itu saya tahu. Itu first moment saya tahu kalau di sini ternyata ada lembaga pendidikan yang didukung dengan adanya pesantren. Nah, semakin lama saya mengajar di sini, ya inilah akhirnya sampai tahun kesekian ini saya masih di sini bertahan bersama dengan teman-teman seperjuangan. Bisa dikatakan seperjuangan, ada yang anak murid sekarang jadi teman seperti Mbak Bibeh ini, seperti Mbak Duro. Ya itulah mungkin apa yang terjadi. Jadinya nggak pendek dong, panjang ya ceritanya. Nggak apa-apa dong. Tentang 2011. Wah, inilah biasa ibu-ibu ya. Kebiasaan kalau dipanjang sedikit panjang. Ditanya satu, jawabnya 5 menit, 10 menit belum selesai. Oke. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan sekilas setelah saya lulus kuliah, apa yang saya alami, kembali ke tempat kelahiran saya, sampai akhirnya saya ada di Nurul Huda ini. Begitu. Teman-teman, jadi Bu Ari ini mengajar bahasa Indonesia dan sesuai dengan jurusan kuliahnya. Menariknya, ternyata beliau juga belum pernah mondok gitu. Bayangkan ya, siswa umum masuk ke pondok pesantren. Beliau cerita tadi, Nurul Huda aja nggak tahu. Beliau nggak tahu kalau di sini ada pondok pesantren, lembaganya lengkap, ada madrasah sanawiyah, juga madrasah aliyah. Beliau nggak tahu. Jadi ibu kemana aja selama ini kan gitu. Singkat cerita, dari tadi beliau cerita, tadi kami sempat ngobrol, sempat ada pertanyaan saya yang seperti ini. Ibu, apakah ibu pernah menempuh pendidikan non formal seperti les, mondok? Paling banter beliau akan menjawab, iya saya pernah mondok pesantren kilat. Nah, biasanya kan kalau di sekolah-sekolah umum itu pesantren kilat ada. Benar. Akhirnya beliau bilang,
Tapi saya benar-benar punya pendidikan non formal. Hampir 10 tahun saya masuk pondok pesantren Nurul Huda begitu. Jadi beliau juga ternyata ikut mondok ketika masuk ke sini. Belajar bareng ya, Bu? Ya, Jadi gini. Bukan hanya siswanya yang belajar di sini, gurunya juga ikut belajar. benar sekali. Alhamdulillah. Ya, satu keberkahan bagi saya. Yang dari mulai apa ya? Kalau kita bisa bilang pendidikan paling dasar ya, TK ya, sama sekali belum pernah mengenal tentang madrasah. Jadi mulai TK kalau mau tahu mengulik profil saya, sama sekali saya tidak pernah menyentuh sekolah madrasah. Atau lembaga madrasah. Kan madrasah dengan sekolah itu sama ya, hanya perbedaan penyebutan saja sebenarnya. Tapi ya itu riwayat saya. Jadi mulai TK, SD, SMP dan SMA. Ya. Baru tahu pun kalau ternyata madrasah itu punya RA yang namanya RA Rodatul Atfal. Oh, ternyata penyebutan TK untuk di kebahasaan madrasah itu RA ya. Itu baru saya tahu ketika 2012 saya awal ngajar di madrasah. Ya itulah betapa udiknya saya yang dengan bangganya memperkenalkan diri, saya anak daerah yang sekolah di kota besar. Dengan bangganya ternyata ketika kembali, ya itulah, ternyata ya pelajaran itu tidak hanya kita dapat dari hal formal atau pendidikan formal saja. Jadi dari kehidupan pun itu ternyata memberikan banyak sekali pendidikan bagi kita gitu. Tidak ada disebutkan ketika kuliah diajarkan, ini loh, hei mas mahasiswa, ayo dengarkan, ini loh jenjang di madrasah itu dimulai dari, tidak ada seperti itu kan. Kita taunya dari kalau kita sudah apa yang namanya menyelam, mengecap, merasakan Dunia yang sebenarnya. Ya, dunia yang sebenarnya. Jadi bagi kalian nih, para pemirsa yang masih kuliah atau masih di jenjang pendidikan, jangan cepat berpuas hati. Apa yang kalian lalui itu belum separuh dari kenyataan hidup yang nantinya akan kalian temui. Seperti itu. Ya, itu Mbak. Mungkin ada pertanyaan lain nih, saya menunggu nih biar panjang lagi nih ngobrolnya. Enggak sih, ngobrol biasa santai aja. Oke. Gini Bu, Ibu mengajar itu keinginan Ibu sendiri atau ada dorongan-dorongan paksaan dari orang tua atau bagaimana? Kalau didorong enggak sih ya? Jatuh nanti. Ya. Kalau didorong sih enggak. Jadi ada yang namanya kalau bahasa kerennya itu passion. Passion. Saya kalau ditanya passion kamu memang mengajar atau tidak, saya terjawab tidak. Karena sebelum saya mengenyam pendidikan yang mengambil spesifikasi jurusan pendidik, termasuk bukan orang yang memiliki public speaking yang bagus. Nah, jadi singkat cerita, orang kalau sudah selesai tingkat sekolah menengah atas, itu kan pasti bingung. Karena dari itulah pintu kita untuk menentukan nih, kita mau jadi apa ke depan. Mau jadi sosok yang seperti apa, mau menjadi orang yang seperti apa dan bagaimana hidup kita. Dari itu kita menentukannya. Kalau bagi saya itu adalah pijakan pertama, mengambil keputusan yang akan saya lakukan atau saya jalani seumur hidup kan gitu, seterusnya dalam jangka waktu yang lama. Jadi singkat cerita bingung, lulus sekolah, lulus SMA, setelah pengumuman ikut bimbel masuk perguruan tinggi negeri. Sudah ikut bimbel tapi tanpa ada bayangan atau apa ya, skema atau mau ambil jurusan apa mau ambil gitu. jurusan apa nih gitu kan. Jadi ya
asal aja, daripada intinya itu mengisi waktu kosong. Biar nggak kelihatan luntang-lantung kan gitu. Ikutlah bimbel, sampai di sana ketemu dengan salah satu tutor saya. Ternyata beliau yang melihat salah satu orang yang bisa melihat potensi saya kalau saya itu memiliki kecenderungan ke hal kebahasaan gitu kan. Oke lah, setelah lama berkonsultasi sampai sekian hari, diberikan motivasi, akhirnya singkat kata ada secercah pemikiran, oke lah, kalau orang lain itu bisa menilai saya seperti itu, ya mungkin seperti itu saya, hanya saya tidak sadar gitu kan. Dengan asal-asalan niat tapi ngasal nih ngambil jurusannya, ya sudahlah, ambil pendidikan bahasa Indonesia. Kenapa kok pendidikan? Kenapa bukan bahasa murni gitu kan? Saya berpikirnya gini, tidak munafik, orang memilih sekolah pasti merujuknya ke depan pekerjaan gitu kan. Ya. Saya melihat waktu itu berpikir, seusia saya itu berpikir, dengan kepribadian yang seperti ini, kalau saya ambil sastra atau bahasa murni, bisakah saya menjadi jurnalis atau wartawati atau yang lain sebagainya lah. Sepertinya tidak di situ passion saya. Oke lah, kalau orang Banyuwangi bilangnya kalah cacak menang cacak. Yang artinya apa, Mbak? Kalah cacak. Ya apapun terjadi kita cobalah. Apa akibatnya nanti gitu kan? Urusan buri. Urusan belakang. Ya itu, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil kuliah di jurusan kependidikan. Dari sana belajar mulai ditempa. Kebetulan kalau di universitas negeri itu alhamdulillahnya mendapatkan dosen-dosen yang memang beliau di sana itu mengajar dan membimbing, memotivasi, benar-benar menularkan ilmu. Ya bukannya terlalu meninggikan ekspektasi ke universitas negeri. Ya mungkin di tempat lain juga semua pengajar seperti itu, tapi alhamdulillahnya saya ditemukan dengan orang-orang yang beliau orang-orang senior, ilmunya juga menyenangkan kalau dipelajari. Jadi ya mulai belajar bagaimana berbicara, bersikap di depan umum yang baik, menempatkan diri di tengah orang-orang itu bagaimana. Belajar teorinya, sembari sedikit prakteknya ketika kita lulus kuliah, masuk dunia kerja, ya alhamdulillahnya terpakai ilmu itu. Jadi kalau ditanya mengajar itu passion kah, bagi saya awalnya tidak, tapi karena lingkungan, dapat dukungan dari lingkungan dan pembentukan dari lingkungan sekitar, akhirnya ya kalau dibilang mau tidak mau harus mau, sedikit dipaksa akhirnya bisa gitu loh. Itu jawabannya. Berarti mengajar menjadi passion hari ini bagi Bu Ari. Ya. Kalau masih awal-awal, kemana ya, apa ya? Tapi kayaknya emang semua orang akan seperti Ya, itu. akan labil pada waktunya. Konon Bu Ari ini juga teman-teman menjadi salah satu guru favorit di sini. Padahal kami berteman, you can see our face, karakter Bu Ari seperti apa. Tapi bener banget, beberapa murid dari yang agak nakal hingga pendiam itu bilang Bu Ari adalah guru yang asyik begitu. Nah Bu, Ibu gimana menghadapi anak-anak yang seperti itu, dari agak nakal sampai yang pendiam? Oke, ini kembali ke kriteria ya. Saya selalu bilang ke anak-anak itu seperti ini. Entah nanti kalian para pemirsa podcast ini berpendapatnya seperti apa, kami serahkan ya. Tapi saya tidak pernah sih, boleh ditanya lah salah satu dari murid di sini kalau di
wawancara mungkin ya, pernah enggak atau mereka ingat enggak saya selalu bilang, bagi saya tidak ada anak nakal, setengah nakal, pendiam, bodoh, pintar, atau apapun, mereka sama bagi saya. Yang membedakan mereka itu adalah perlakuannya. Jadi kalau dia tidak mau disebut anak nakal, ya kamu jangan nakal, gitu loh. Jadi semua anak itu sama. Hanya mereka disebut berbeda itu karena kelakuannya. Jadi kalau azab dan akhlaknya mereka bisa berubah, ya penyebutannya akan berubah kan gitu. Jadi pada dasarnya semua anak itu sama. Meskipun toh kata orang kemampuan intelektualnya masing-masing anak itu berbeda, ya bagaimana cara kita membimbing, perbedaannya ada pada perlakuannya. Kalau yang pintar itu kita tinggal tunjuk jalan, ibarat kata gitu ya, kita kategorikan, diklasifikasikan menjadi pintar dan kurang pintar. Tidak layak menyebut sinonim yang lain saya rasa. Ya kalau yang intelektualitasnya kurang, kita berarti perlu menambahkan perlakuan yang cocok untuk anak tersebut kan gitu. Jadi tidak mungkin air 1 gelas ini, kalau ada 2 orang nih, perjalanan yang ditempuh beda, yang satunya 5 km, satunya 10 km, sama-sama dikasih air 1 gelas, padahal kan kebutuhan minum mereka berbeda. Seperti analoginya seperti itu. Jadi kalau saya rasa seperti Mbak Duro menyebutkan guru apa tadi? Guru terfavorit, inspiring teacher gitu. Inspiring. Kirain inspiring beauty, ternyata bukan. Oke, inspiring teacher. Enggak, mungkin hanya salah satu dari sekian banyak. Karena bagi saya belajar itu yang penting proses bukan hasilnya. Yang kita harus ikuti itu adalah prosesnya. Kalau hasil itu perkara belakangan, menyusul. Ya itulah. Apa mungkin komentar orang, pendapat orang tentang kita, ya itu penilaian orang tentang kita, tapi jujur saya sendiri tidak pernah merasa difavoritkan atau diistimewakan, dispesialkan, karena kalau saya enggak suka kata spesial, karena biasanya kalau spesial itu karetnya 2. Pakai telur kan gitu. Oke. Ya saya rasa belum pantas ya saya mendapatkan atau menyandang gelar sebagai inspiring teacher, karena saya sendiri di sini juga kedudukannya masih murid. Teman saya mengajar, asal tahu pemirsa podcast, per hari ini itu di sekolah kami, di lembaga kami, di Madrasah Aliyah Nurul Huda itu masih banyak sekali dipenuhi oleh guru-guru senior, di mana ilmu dari beliau secara praktek dari kehidupan itu jauh sekali dari saya, dan saya perlu banyak belajar dari beliau-beliau itu. Ya terserah orang mau menilai saya seperti apa. Ya terima kasih kalau toh mereka menerima perlakuan saya atau apa yang saya lakukan itu sampai ke hati mereka, alhamdulillah. Tapi janganlah disebut sebagai inspiring teacher atau guru terfavorit, karena kalau pemirsa tahu di madrasah kami yang letaknya tersembunyi ini, itu juga banyak sekali potensi-potensi tersembunyi dari guru-guru maupun siswanya. Tuh. Jadi begitu. Di sini ada berapa guru ya? Sekitar 18 atau 20. Jadi saya tidak patut rasanya untuk merasa aku nih yang terfavorit. Tolong ya teman-teman. Enggak gitu ya. Kebetulan nih suaminya Mbak Duro ini juga
bukan mantan, murid itu tidak ada mantan, saudara. Dulu juga murid saya yang salah satu murid ya itu yang harusnya tepat mendapat sandang gelar sebagai inspiring student. Karena dia menginspirasi banyak temannya, dia juga lulus melanjutkan kuliah dengan segudang prestasi sampai sekarang akhirnya juga menjadi orang yang patut diperhitungkan. Asal tahu pemirsa ini yang ada duduk di bawah-bawah kamera, ini dulu beliau ini juga murid-murid dari Madrasah Aliyah Nurul Huda yang sekarang itu potensinya sudah kemana-mana. Kalau dari segi entrepreneur, dari segi ini seperti ini, kalau bukan ide dari mereka dan Mbak Duro dan yang lainnya tidak akan terwujud, saudara. Ya, itulah tanggapan saya mengenai kalau saya disebut guru terfavorit rasanya belum pantas ya, gitu ya. Karena masih banyak ngocehnya daripada senyumnya. Seperti itu. Aduh. Jadi teman-teman, Bu Ari juga tidak hanya menjadi guru di sini, beliau juga menjabat sebagai wakakurikulum yang kebetulan hari ini kepala madrasah kami sedang sakit, mohon doanya, Ibu. Ya, benar. Beliau sedang dalam tahap recovery lah ya. Pemulihan. Ya, tahap recovery pemulihan dari sakit yang beliau derita, tapi alhamdulillah mendapatkan banyak doa dari semuanya dan semoga beliau segera bisa kembali beraktivitas mendampingi kami ya. Karena ini masih dalam masa PPDB, boleh dong Ibu, mari ajak pemirsa, teman-teman dimanapun berada untuk bergabung bersama kita. Oke. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa saya di sini selain mengajar juga sebagai pembantu dalam bidang kurikulum yang harusnya bisa saling bahu-membahu dengan struktural yang lain untuk menjaga stabilitas dan mobilitas dari Madrasah Aliyah ini. Mengenai PPDB, baik pemirsa podcast dimanapun Anda berada saat ini, kami dari lokal Madrasah Aliyah dari kampus Nurul Huda, tepatnya di lokal Madrasah Aliyah Nurul Huda, kami sampaikan, kami himbau, yuk rame-rame datang kemari karena madrasah itu selalu terdepan dan lebih baik. Kenapa seperti itu? Kalau mau tahu alasannya, mau mengulik lebih dalam, silahkan datang kemari. Kami punya semua lini media sosial yang bisa adik-adik pemirsa untuk mengulik profil tentang sekolah kami yang kalau sedikit diceritakan, Madrasah Aliyah Nurul Huda, kenapa harus dipilih? Satu, karena kami mengedepankan tidak hanya dalam bidang intelektual, dalam bidang pendidikan formal, tapi ada non-formal dan selalu mementingkan bagaimana siswa itu bisa dari yang baik akhlaknya menjadi lebih baik dan yang sudah sangat baik terjaga akhlaknya tetap baik, seperti itu. Mengedepankan akhlak, apalagi ini rame-rame kan sekarang lagi dicanangkan atau di Banyuwangi disosialisasikan madrasah ramah anak. Nah, ini di momen ini kalau sedikit cerita, sedikit terus akhirnya banyak pemirsa. Kenapa Madrasah Aliyah Nurul Huda? Satu, karena kami madrasah ramah anak. Kenapa bisa disebutkan seperti itu?
Madrasah ramah anak itu tidak hanya harus memasang banner bahwa kami adalah madrasah ramah anak, tapi hal itu sudah kami lakukan sebelum ada pemasangan banner madrasah ramah anak. Dari segi pelayanan terhadap anak, terhadap wali murid, terhadap instansi yang berada di sekitar kami, insya Allah kami bisa mengatakan kami adalah masuk dalam kriteria madrasah ramah anak gitu ya. Dan yang berikutnya, kenapa harus Madrasah Aliyah Nurul Huda? Kalau kamu adik-adik mau mengulik di media sosial kami, pasti akan mendapati berbagai macam kegiatan baik ekstra maupun akademik yang itu bisa menjadi bekal. Ingat ya, menjadi bekal ketika kalian nanti lulus dari Madrasah Aliyah Nurul Huda. Salah satunya adalah tentang entrepreneur tadi. Apa sih bahasa mudahnya entrepreneur ini apa nih? Wirausaha. Dunia kewirausahaan lah. Jadi setelah kalian lulus, kalau kalian mengikuti kegiatan di sini, satu contoh kita ambil. Apa ya Mbak Bebe ya? Banyak sih di sini, salah satunya tentang misal nih diajarkan tentang merecycle sampah. Itu kegiatan recycle ini di sini termasuk ekstra dan sudah ibarat kata bisa disebut mendunia. Karena mendunia kenapa? Tamu yang datang ke tempat kami, mendatangi anak-anak kami yang mendapatkan pelatihan recycle atau daur ulang sampah. Ini tidak hanya dari Indonesia, ya? Iya. Dari mana? Ukraina? Dari Amerika. Amerika ya. Dari Amerika. Itu pun tidak hanya satu momen ya, 2 atau 3 kali kami kedatangan tamu dari luar negeri untuk melihat, mempelajari bagaimana anak-anak kami merecycle sampah, memilah sampai mengolah. Jadi kegiatan recycle itu tidak hanya mendaur ulang, tapi memilah dan mengolah. Bagaimana sampah plastik itu diperlakukan dengan baik sampai menjadi komoditi. Bagaimana sampah organik itu diolah kembali sampai dia bisa dimanfaatkan untuk kehidupan. Satu contoh, bisa dijadikan pupuk untuk sampah organiknya. Non organiknya banyak sekali hasil-hasil karyanya. Seperti satu contoh ini, pemirsa, tempat tisu yang ikut nongkrong di meja podcast. Ini adalah salah satu hasil karya di bidang entrepreneur dari anak-anak kami, bisa dikatakan seperti itu. Ini itu terbuat dari kertas sisa. Kertas sisa yang dilipat sedemikian rupa, disusun sampai menjadi pola, diperbaiki dengan kalau kata anak-anak dipernis gitu ya, biar menjadi lebih baik. Nah, kalau dia dibiarkan menjadi kertas mungkin hanya berakhir di penimbangan, tapi kalau sudah seperti ini, dia akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi kan, seperti itu. Nah, ini kita juga sedang mempelajari bagaimana cara memasarkan produk. Jadi tidak hanya membuat, harus bisa memasarkan kan gitu. Nah, itu sudah 2. Terus yang selain itu, ini berita terbaru ya Mbak. Berita terbaru bahwa madrasah kita itu masuk dalam pilot project di Kabupaten Banyuwangi yang mengawali untuk ikut kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, apa itu kurikulum Merdeka? Kalian harus belajar di sini supaya tahu apa itu kurikulum Merdeka, ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, bagi anak-anak yang merasa bahwa sekolah itu terlalu beban dalam administrasi atau dana. Biasanya kan tidak bisa dipungkiri, anak di daerah itu biasanya pada umumnya mereka tidak mau melanjutkan ke sekolah itu karena tidak ada biaya. Nah, adik-adik pemirsa podcast kalian,
perlu jenengan Anda, kalian semua tahu bahwa di sekolah kami itu kami sangat memberikan kemudahan sekali dalam bidang dalam hal administrasi. Banyak sekali beasiswa untuk adik-adik sekalian nanti, mulai dari beasiswa prestasi, beasiswa kurang mampu, yang ada beasiswa yang memang langsung diberikan oleh pihak sekolah, itu untuk, mohon maaf, untuk yang berkebutuhan khusus ini maksudnya satu contoh anak yatim, seperti itu. Atau orang tuanya memang benar-benar dalam kriteria ya kaum marginal lah, seperti itu ya. Ya itulah, saya rasa beberapa hal itu harusnya sudah cukup memotivasi pemirsa sekalian podcast ini untuk mendaftarkan putra-putrinya, atau untuk kalian-kalian adik-adik yang akan melihat podcast ini. Saya rasa sudah cukup. Masih banyak alasan lain kenapa kalian harus bersekolah di sini ya. Karena madrasah itu yang pasti mengedepankan pembelajaran moral dan akhlaknya. Itu yang sekarang sangat mahal. Semua hal bisa didapatkan di Google. Ujian mungkin mereka anak-anak sekarang tidak berpikirnya tidak perlu belajar. Apapun ada di Google. Pertanyaan apapun jawabannya ada di Google. Tapi ingat, yang bisa memberikan pelajaran moral dan akhlak itu adalah tetap guru. Jadi itu, ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Cukup panjang ya. Tadi maunya sebentar, tapi nggak bisa. Kalau panjang, perempuan, tapi ini masih ada panjang lagi. Tapi tidak melelahkan ya. Tidak dong. Ini sangat bermanfaat bagi kami terutama. Dan untuk teman-teman Tripod yang belum subscribe, segera di subscribe, di like, di komen. Ini kurangnya si ibu ini terlalu begini, yang bawain acara juga terlalu begini. Silahkan sampaikan saja. Tapi jangan lupa di like juga, kalau bisa di share. Bagi yang belum mendaftar, segera daftar sebelum pendaftaran ditutup. Oh iya, pendaftarannya tidak hanya secara manual, kami juga menerima pendaftaran secara online. Oke, silakan. Nggak harus datang ke sini ya? Tidak harus. Silakan ulik media sosial kami, Instagramnya @ma_nurulhuda. Ya, kalau Facebooknya @ma_nurulhuda. Oke. Sudah lengkap, silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.